kita memperingati hari kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota ya. Dan untuk itu kita mau belajar dari pola yang dikerjakannya sehingga ia berhasil untuk menyelamatkan kita semua. Saudaraku, Yesus 100% adalah Allah. Tapi ketika ia turun menjadi manusia di bumi ini, ia adalah 100% manusia. Percaya Anda kalau dia 100% manusia, dia bisa sakit, dia bisa tersinggung, dia bisa menderita, dan dia bisa mati. Lalu kalau kita melihat pengorbanan apa yang sudah dikerjakannya, pernah timbul enggak dalam pertanyaan dalam pikiran kita? Wah, luar biasa ya, kok bisa berhasil? Oh iya sih, dia Allah, tapi ketika dia turun di bumi ini, dia dilahirkan di bumi ini, ketika dia menjalani proses, dia adalah 100% manusia. Coba jeweten badanmu. Kita manusia kan? Kita ini manusia toh? Halo, siapa yang bukan manusia? Curiga saya kok diem semua. Halo, Anda dan saya manusia? Coba jeweten sendiri. Sakit enggak? Saking dijewet dewe meneng. Coba dijewet orang lain. Terus dicetot gini sampai sakit. Marah loh kita ini. Marah, kita bisa tersinggung. Coba dikata-katai orang, kita bisa tersinggung. Dan banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Yesus sama, Yesus manusia seperti kita. Ketika dia diolok-olok, dia tersinggung. Ketika dia cemeti, dia sakit. Saudaraku, sebuah tanda tanya. Bagaimana caranya? Kok Yesus bisa melampaui proses derita yang demikian rupa? Minggu lalu kita dengar dari hamba Tuhan yang membawakan, dia menutup mulutnya. Artinya dia tidak bantah, dia nurut, dan dia jalani dengan rela hati. Dia menahan dirinya sedemikian rupa supaya proses salib sampai kematiannya itu berjalan mulus. Anda bisa bayangkan kalau proses salib dan kematiannya gagal, Anda dan saya gagal beroleh keselamatan. Betul? Oleh karena salib itu sukses, maka pengampunan dosa sukses dijalankan. Dan karena pengampunan dosa sukses dijalankan, kita dipindahkan dari alamat maut kekal. Nomor 13 katanya, 13 itu maut saudaraku ya. Pindah menuju kepada alamat baru. Hidup kekal, sukacita, damai sejahtera. Luar biasa. Itu karena sukses di salib. Nah, yang kita sekarang akan pelajari pola sukses, salah satu penyebab sukses gongnya saudaraku ya. Nah, tentu saja karena Yesus menjagai diri, menjagai hidupnya dari hari ke hari, dia tidak melakukan dosa, dia menjaga kekudusan. Tapi apa kuncinya bisa sampai sukses? Matius 26 ayat 36, tolong dibantu dibacakan. Matius 26 ayat yang 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya, sampailah Yesus
bersama-sama dengan murid-murid, 11 murid, bukan 12 saudaraku ya. Yudasnya sudah sirna, sembelit, sembunyi bareng dengan para ahli Taurat dan imam-imam. 11 muridnya bersama dengan Yesus. Sampai ke suatu tempat yang namanya Getsemani. Pada hari ini kita lihat apa yang terjadi di Getsemani. Nanti kita akan mengerti kunci keberhasilan ada di lingkungan Getsemani itu. 11 murid diajak, yang lain ditinggal. 3 orang murid utamanya, Petrus, Yohanes, Yakobus, diajak lagi maju bersama-sama dengan dia di tempat yang tidak jauh. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu tinggal di sini, aku mau berdoa. Apa yang terjadi, saudaraku? Semua tahu ceritanya, tapi kita akan kupas hari ini ya. Semua tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus pergi berdoa, lalu balik, dilihat murid-muridnya tidur. Dan saudara, Tuhan Yesus ngomong, bukan cuma hatiku sangat sedih rasanya. Kamu berdoalah untuk aku. Ditinggal balik lagi, berdoa lagi, balik lagi, tidur lagi. Dan sampai ketiga kalinya murid-murid itu tetap tidur. Saudara, untuk itu kita lihat tentang Getsemani ini, ya. Getsemani itu berada di Bukit Zaitun. Berada di sebelah barat ya. Berada di saya nanti kita lihat di daerah perbukitan Bukit Zaitun. Anda tahu Bukit Zaitun itu kurang lebih 16 kilo persegi. 16 kilometer. Wow, 16 kilometer itu Surabaya kalau dari sini sampai mana? Anda dari sini sampai daerah Kedurus, sampai daerahnya Pak Roni itu kurang lebih ya 7 kilo mungkin ya, 7-8 kilo. 2 kalinya PP. Itu sebuah wilayah yang cukup gede. Dan Yohanes pasal 8, pasal 18, sebentar ya. Ya, 18 ayat 1, tolong. Yohanes 18 ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, di seberang sungai Kidron. Itu daerah perbukitan Bukit Zaitun. Sungai Kidron adalah sungai di mana orang Israel kalau berbuat dosa lalu dibakar, ada apanya dibakar, dibuang ke sungai yang mengalir itu, saudaraku ya. Itu ada di daerah wilayahnya Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun. Taman Getsemani itu di seberang sungai Kidron. Saya balik lagi ke Getsemani ini. Apa artinya Getsemani? Getsemani artinya pemerasan minyak atau penghancuran jahit, penghancuran buah-buah jahit yang dikilang, dihancurkan sedemikian rupa hingga muncul minyak. Di mana minyak ini bisa dimanfaatkan untuk
kehidupan manusia. Sekarang perkembangan kesehatan ini begitu maju. Sarannya orang ya para pakar-pakar kesehatan, oh kalau goreng, kalau bisa pakai minyak zaitun, saudaraku ya. Anda buat salad pakai minyak zaitun, semua sehat loh. Tuhan itu kalau kasih yang bagus, yang positif, yang luar biasa baiknya buat kita semua. Jadi Getsemani adalah pemerasan minyak. Dia berada di sisi barat, betul ya, sisi barat perbukitan Zaitun. Di seberangnya Sungai Kidron. Nah, tempat ini adalah tempat yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Ya, disenangi oleh Tuhan Yesus untuk apa? Setelah dia melakukan semua pelayanannya, kesibukannya sepanjang hari, dia selalu pada malam harinya, dia selalu berangkat ke Bukit Zaitun untuk beristirahat. Dan di Bukit Zaitun itu di sebelah baratnya ada sebuah taman yang namanya Getsemani. Di Getsemani inilah dia tiap kali berdoa. Jadi Getsemani tempat pemerasan minyak, tempat di mana buah zaitun ditumbuk sampai keluar minyak, ya. Dan minyak itu berguna bagi kita semua, menjadi berkat. Tapi Getsemani juga dikatakan sebagai tempat Tuhan Yesus berdoa. Tempat Tuhan Yesus berdoa. Jadi berdoa, saudara, itu adalah merupakan sebuah kegiatan di mana penyalipan daging, penghancuran kedagingan supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kita lihat ya, tadi ayat yang kita baca saya cuma ambil satu ayat saja, saudaraku ya. Kita akan masuk dalam Lukas 21. 34 sampai 37. Lukas 21 ayat 34 sampai 37. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ya, pada siang hari dia mengajar, pada malam hari dia pergi ke bukit. Di bukit, di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani itu dia berdoa. Dia memberikan keteladanan. Apa tujuannya, saudaraku? Tujuannya adalah supaya kita ini kalau berdoa, supaya kita ini beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Beroleh kekuatan untuk diluputkan dari apa yang harusnya terjadi. Dan yang kedua adalah supaya apa? Tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi berjaga-jaga, berdoa itu penting. Supaya apa? Kita ini memperoleh keluputan dari apa yang terjadi. Jangan Anda ngomong, "Loh, lah Tuhan Yesus sudah berdoa tiap hari di Getsemani,
Kenapa kok salib itu tetap? Salibnya tetap. Salibnya tetap itu kehendak Bapa. Tapi keluputan dari kegagalan proses salib itu karena doa di Getsemani. Bisa mengerti saudaraku ya. Jadi Yesus disalib itu tetap. Makanya dia berdoa, apa doanya? Bapa, kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia berdoa, itu ucapannya. Dia balik lagi lihat murid-murid, tidur lagi. Balik lagi berdoa, itu juga ucapannya. Dan yang ketiga kali dia ngomong, kalau aku harus meminum cawan ini, aku akan meminumnya. Jadi luput itu bukan berarti ono masalah ndak jadi masalah. Mungkin tetap ada masalah, saudaraku. Tapi masalah ini bisa kita lampaui dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menang atas persoalan, kita bisa menang atas masalah kalau kita ini suka ambil waktu untuk mencari hadirat Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Disitulah beroleh kekuatan baru. Coba dibandingkan ini dengan di kitab Lukas ya. Di Lukas juga dituliskan jadi tentang Getsemani, tentang Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa dan 3 kali datangi murid-muridnya. Itu ada di Matius 26 tadi, ada juga di Markus, ada juga di kitab Injil Lukas 22. Di Markusnya pasal 14. Nanti Anda bisa bandingkan ya. Di Markus pasal 14. Dan yang di Lukas pasal 22. Kita baca dari 41. Dari ayat 41. Lukas 22 ayat 41. Lukas 22 ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Ayo jemaat yang baca ini 42-nya sekarang supaya enggak ngantuk. Saya lihat kok mulai ngantuk-ngantuk ya. Ayo 42 bareng semua. 3, 2, 1 ayo. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Dan 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ya, ayat 48 kita bareng baca ya. 3, 2, 1. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara, yang di lain tidak dijelaskan. Di Markus, di Matius itu tidak. Lukas ini membahas tentang Yesus sebagai manusia. Itu sebabnya dituliskan dia sangat-sangat ketakutan. Saudaraku, kalau ada sesuatu yang tidak enak bakal terjadi,
Anda yang punya siksen mesti kroso ya. Kok sumpek ya hatiku, kok ndak enak ya, kok gini. Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Anda ingat berapa minggu lalu kita bahas tentang mata belalang. Ada berapa? 6 ya. 5 mata belalang yang bisa lihat dalam sekejap itu pergerakannya sampai ke bidang-bidang, tampak-tampaknya sampai kisi-kisi dalamnya. Karena matanya yang luar biasa itu, mata majemuknya bisa nangkep semua. Kalau ciptaannya aja gitu, Yesus ini adalah anak tunggal satu-satunya yang sulung di antara kita. Dia punya mata yang luar biasa tajamnya. Dia tahu apa yang akan jadi. Bukan hanya itu, dia memang turun ke dunia ini dengan satu visi yang jelas untuk menyelamatkan kita manusia. Tapi sebagai manusia, saudaraku, dikatakan di sini dia sangat kegentaran, dia sangat ketakutan. Takut luar biasa. Itu sebabnya dalam ketakutannya Yesus berdoa luar biasa juga. Dia berdoa, dia merasa kalau dia berdoa sendiri, dia butuh didukung oleh orang-orang dekatnya. Halo, Anda mendukung doa orang-orang dekat Anda? Saya dengar kesaksiannya siapa Andi Loya yang gundul itu saudaraku ya, pembawa acara televisi. Saya bagikan tadi malam di Warta. Bagaimana dia bilang dia kena 1 hari tidur moro-moro bangun matai juling. Dan diperiksakan dokter, duit enggak punya, diperiksakan dokter dan dia di dokter dia ngomong cuma ditutup, enggak bisa punya janji apa-apa. Sejak saat itu dia hidup dalam mata juling. Waduh, sekolahan sama gurunya semua dibully terus. Dan dokter bilang enggak bisa sembuh. Apa yang terjadi? Dia bilang, mamaku berdoa tiap malam buat aku. Mamaku berdoa tiap malam buat aku. Tiba-tiba 1 hari bangun pagi, matanya normal. Malam itu ya pasti dioperasi sama Tuhan. Dia tidak kuat bayar operasi dan operasi pun tidak menjanjikan apa-apa. Saya ingat kesaksiannya, Anda ingat anaknya Pak Robi yang namanya Krismon yang sering WL di sini itu. Ya dia tiba-tiba juga matanya tahu-tahu bukan juling, ada kiste di belakangnya. Tidak bisa lihat. Hari ini dia bisa lihat. Karena Pak Robi bertobat dan berdoa. Kuasa doa itu luar biasa. Dan Andi Loya ini bilang bukan cuma dia. Setelah itu kakaknya perempuan. Tiba-tiba kena CA. Dan luar biasa. Berkat doa ibunya semuanya terselesaikan. Bukan CA-nya worong, karena berdoa CA-nya worong. Tidak sekian waktu dia menjalani proses, tapi bisa muncul sebagai pemenang dari proses itu. Halo, Tuhan Yesus mengerti bahwa butuh dukungan doa. Itu sebabnya 3 murid intinya, tim intinya. Kalau sekarang mungkin ring 1 gitu ya. Ring 2, ring 3. Ring 1-nya diajak. Berdoa, kamu berdoa. Saudaraku, ring 1 ini bukan ndak kroso loh. Anda tahu ya. Bukan ndak kroso. Ayat yang kita baca tadi apa? 45-nya dilihat. Tidur. Karena apa? Duka cita. Artinya lo sumpek bukan main. Lah karena sumpek harusnya getol berdoa. Kalau getol berdoa, mereka akan luput. Tapi kenyataannya
Petrus gagal. Untung karena kemurahan Tuhan, Petrus itu dicari kembali. Tapi gagal enggak Petrus? Petrus yang ngomongnya, aku ini terus sekalipun mati, aku akan ikut Engkau Tuhan. Realita yang ada, Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Itu pengkhianatan, saudaraku. Nah, ini kalau Petrus bisa berdoa di sini, saya yakin itu luput. Makanya Tuhan bilang, berdoalah, bangunlah, dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Ujian cobaan ada, tapi jatuh dan tidaknya kita, itu kita harus fight dalam doa. Murid-murid lari ketika Yesus disalib. Murid-murid mengingkari, ngomong tidak kenal ketika Yesus disalib. Tapi Yesus berhasil melampaui. Amin. Melampaui. Anda kalau lihat The Passion, saya yakin hari-hari ini The Passion semua bakal lihat untuk mengenang kembali bagaimana deritanya Yesus. Ndak masuk akal. Amin. Ndak masuk akal. Yesus mampu melampaui itu. Cemetinya, saudara, ujungnya dikasih kail semua. Ono kaile gini. Dipecut terus. Hancur seluruh tubuh itu. Tapi Yesus, gol enggak? Masuk ke gol enggak? Gol. Dia enggak ngomong, mandek, aku kapok. Enggak, saudaraku ya. Dia terus lakukan, dia terus jalani. Sekalipun dia taat, sekalipun dia anak, dia taat sampai akhir. Ibrani 5 sebentar ya, lihat ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Lah, didengarkan enggak doanya? Yesus di Getsemani, doanya didengar enggak? Saya noted sedikit ya, kasih nota catatan. Jadi doa yang didengar itu bukan doa biarlah cawan ini lalu, bukan. Cawannya tetap harus diminum oleh Yesus karena program rencana Allah yang besar atas penyelamatan dunia, atas penyelamatan kita umat manusia. Tetap. Tapi di sini dikatakan iya doanya dijawab. Jawaban doanya apa sebetulnya? Ya, Lukas tadi ya. Apa? Turun malaikat dari langit menyampaikan dirinya kepadanya. Ketok loh saudaraku. Kelihatan. Dia lihat. Itu sebabnya dia jadi kuat. Dia jadi kuat. Yang lain katakan kalau cawan ini harus kuminum, aku yang meminumnya, aku akan minum. Kapan itu diucapkan? Sebelumnya, 2 kali sebelumnya. Dia bilang kalau bisa cawan ini lalu. Kalau bisa cawan ini lalu. Tapi setelah dia melihat ada malaikat utusan Bapa surgawi turun untuk memberikan kekuatan kepadanya, maka dia bilang, kalau aku harus meminumnya, aku akan meminum isi cawan ini. Dan secara fakta, saudaraku, secara fakta, dia berhasil minum sampai habis. Tuntas
dipukul, dicemeti, diludahi, diolok-olok sampai atas kayu salib. Di atas kayu salib pun masih diolok. Dan dia tidak turun dari salib. Wani-wani mbek aku. Gitu. Bayangin kalau bisa tidak turun. Minggu lalu yang dibahas, kata-katanya punya kuasa. Dia diam, saudara. Mungkin dia gigit mulutnya, kalau tidak tahan dia gigit, dia tahan. Supaya sukses salib ini. Dan fakta berbicara, Yesus sukses. Karena apa? Karena dia berdoa. Ketika dia berdoa, saudaraku, sekalipun seperti jahit, dimasukkan kilang, dikilang sampai hancur seluruh tubuhnya. Dia memberikan minyaknya bagi kita semua, bagi keselamatan kita semua. Dia hancur. Yesaya katakan, kita pun lihat dia, tidak masuk hitungan. Welek rupane, jelek, sangat jelek rupanya. Karena penderitaan yang amat sangat. Tapi itulah yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Saudaraku, doa di mana keringat sampai jadi darah. Dulu kecil saya diceritai keringatnya sampai jadi darah gitu saudaraku ya. Itu saya bayangan saya ya keluar di sini bintik-bintik keringat kayak kita keringetan itu merah gitu. Bayangan Anda gitu enggak kira-kira? Tapi ayat menuliskan enggak loh, enggak cuma gitu. Kotos-kotos netes itu loh jahit yang dimasukkan kilang. Tuh semua saraf-sarafnya pecah saking takutnya, saudaraku. Itu saraf pecah, baru keringat keluar darah. Dan keluarnya darah itu tidak sedikit, sampai netes. Ya, ayat tadi, sampai netes ke tanah. Keringat seperti darah, keringat yang menetes sampai ke tanah. Artinya ini mengalir keringat itu. Orang lain, saudaraku, kalau ada saraf pecah, apalagi seluruh badan, mati sebelum lama-lama. Yesus sudah pecah sarafnya. Keringatnya sudah darah mengalir. Tapi karena kekuatan yang diberikan oleh malaikat utusan Bapa itu, dia masih bisa bertahan. Dan bahkan sampai bukan cuma keluar tetesannya, sampai cemeti-cemeti, sampai pukulan-pukulan, sampai tombak. Dia masih bisa bernafas, masih hidup. Artinya deritanya panjang. Sangat-sangat menderita. Baru ini kenalan saya meninggal, saudaraku ya. Dan anak, kalau Anda ingat siapa, kena CA. Kesaksian anaknya bilang, di hari, detik-detik, menit-menit, jam-jam terakhir menjelang kematiannya, dia sudah teriak-teriak cuma minta disuntik morfin, minta disuntik morfin, minta disuntik morfin. Kenapa? Nggak tahan sakitnya. Saudara, Yesus bukan cemeti, bukan cuma keringat yang jadi darah, tapi semua bidang, semua tubuhnya hancur lebur. Yesus tidak bilang, morfin gini. Enggak, saudaraku ya. Supaya enggak kroso. Enggak. Dirasakan sama dia. Dan dia mampu merasakannya. Karena apa? Karena ada kekuatan surgawi. Anda tahu, kuasa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh oleh orang benar
sangat besar kuasanya. Amin. Rajino berdoa, Tuhan bilang, supaya kamu luput dari yang jahat. Dan bukan hanya luput, tapi juga mampu menghadap. Artinya tatak, kuat, dan bisa bilang, ini Tuhan, aku anakmu. Tidak perlu malu, karena kuat menyelesaikan proses yang harus dijalani. Dan kepada murid-murid Tuhan juga bilang, berdoa kamu supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, dia sebagai anak dia dengan keluh kesah yang begitu menakutkan. Dia sudah berdoa kepada yang bisa memberikan kelepasan, yaitu Bapa. Tapi Bapa bilang, cawan ini minum. Tapi aku kasih kamu kekuatan. Ingat kesaksiannya Yusuf Roni pada saat dia masuk tabung. Saudara, waduh, dia bilang, saya dengar langsung itu ketika KKR di Denpasar, saudaraku ya. Dia bilang, dia seperti nyawanya ditaruh keluar. Dia lihat tubuhnya diapain aja dia lihat. Orang lain sudah bilang, mate ini, cuci otak, habis ini. Ternyata dicuci otak, keluar tetap jadi Yusuf Roni yang lama. Kenapa? Karena ada kekuatan dari surga yang diberikan kepadanya. Anda mau kuat? Anda mau kuat? Berdoa. Getsemani ini penting. Getsemani ini adalah kunci keberhasilan penyelamatan. Karena diliwat Getsemani, doa di Getsemani, ada kekuatan yang diberikan, mengalir dan mengalir kekuatan surgawi. Dimampukan kita ini menjalani hidup dalam kebenaran Allah. Saya akan bedakan dua taman. Nanti taman yang ketiga mungkin Taman Firdaus kapan-kapan. Hari ini kita bandingkan. Di Taman Eden, Eden artinya mewah, bagus. Memang di Taman Eden itu semua tersedia. Engkau boleh makan mana saja kecuali satu ini. Di taman yang mewah, di taman yang lengkap, di taman yang bagus, di taman yang serba ada. Zona nyaman. Adam Hawa tidak sembahyang, saudaraku ya. Jadi jalan-jalanlah dia. Dan saya kasih tahu kepada Anda, apa yang terjadi di Eden? Apa yang terjadi di Eden? Adam Hawa melakukan komunikasi yang salah. Karena salah komunikasi, maka akan terjadi salah fokus. Karena salah komunikasi, maka komunikasi ini mengarahkan fokusnya ke arah yang lain. Kalau Tuhan bilang semua boleh kamu makan, itu enggak. Yang lewat komunikasi yang salah ini, yang enggak itu jadi iya. Fokus keliru. Kalau fokus keliru, maka ambil keputusan keliru. Kalau ambil keputusan keliru, maka sikap jadi keliru. Lewat gagalnya Eden. Eden adalah lambang kegagalan manusia. Manusia Adam pertama gagal fokus, gagal komunikasi, gagal fokus, gagal ambil keputusan, gagal sikap hidupnya. Dan karena kegagalan inilah maka semua kita terhisap dalam dosa Adam harus mengalami kebinasaan. Tapi Eden berlawanan dengan Getsemani. Getsemani artinya tempat pemerasan, tempat di mana dikilang penghancuran tubuh. Dan Anda kalau tahu Getsemani itu harus lewat 16 kilo bukit Zaitun. Zaitun itu kurang lebih 7,5 meter pohonnya, saudaraku ya.
50 kaki, 7,5 meter. Tempat yang mengerikan, tempat sunyi dan takut, menakutkan. Kenapa Zaitun itu boleh ada, Getsemani boleh ada di tengah Eden dan di seberang Kidron? Secara Zaitun itu, Bukit Zaitun itu menjadi barrier. Anda tahu, menjadi barrier, menjadi pemisah, pembatas antara keramaian, kesibukan, kegiatan dan masuk ke dalam sebuah taman. Taman doa. Artinya kalau Anda berdoa, Anda jangan sibuk terus dengan di sana. Makanya iblis itu tahu, lek sembayang diceluk, telepon muni, eling kompore gosong. Apa saja supaya kita ini dibawa keluar dari Getsemani lagi. Lihat sibuknya dunia. Ambil saat teduh. Saudara pemain basket, main. Ketika dia ada salah, ada waktu gini. Anda lihat ada gini, time out. Untuk apa? Untuk dengar arahan dari pembinanya supaya dia tidak terus dalam kesalahannya. Hidup kita tiap hari sibuk. Itu ada saja salah kita. Itu sebabnya butuh waktu masuk dalam Getsemani. Tinggalkan kesibukanmu, ambil saat teduhmu, duduk diam di bawah kaki Tuhan supaya tidak terjadi kesalahan yang membawa engkau jatuh di dalam pencobaan. Luar biasa saudaraku. Di Getsemani inilah Tuhan Yesus mengadakan komunikasi yang betul. Komunikasi yang begitu intimnya dengan Bapa. Dan ayat tadi menuliskan Ibrani. Didengar doanya. Komunikasinya dua arah. Terjadi komunikasi yang baik. Dan karena itu fokusnya tetap. Dia tahu dia diturunkan ke dalam dunia. Bukan untuk yang lain. Memang untuk menderita dan untuk mati di atas kayu salib. Guna menebus kita semua. Supaya oleh karena kematiannya semua kita selamat. Saudaraku, Yesus berdoa. Komunikasinya betul, fokusnya betul. Fokusnya betul, keputusan yang benar sudah terjadi di Getsemani. Kalau cawan ini harus aku minum, aku akan meminumnya. Dan dia tahu ketika dia harus menjalani semua itu. Bapak sudah memberikan kelengkapan kekuatannya. Seorang anak dilatih untuk renang. Diculno di kolam renang. Bapaknya pasti ngasih pelampung. Ya kan, anak-anak cucu-cucu dilepas, dikasih pelampung supaya enggak kelelep. Bapak di surga tahu kemampuan manusia itu seberapa. Itu sebabnya turun malaikat memberikan kelengkapan kekuatan. Amin. Diberi kekuatan. Dan oleh karena kekuatan ini, maka sikapnya jadi benar. Apa yang dilakukan jadi benar dan berhasil. Ayat penutup Ibrani 5 tadi. 8, 9, 10. Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, ia mencapai kesempurnaan. Amin. Oleh karena dia berdoa, oleh karena kekuatan dari Bapa, dia mampu menjalankan
visi misi Bapa di bumi ini. Sempurna. Ayat menuliskan sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Semua sakitmu, semua deritamu, semua dukamu sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kalau bagi Yesus, Getsemani adalah keberhasilan, keputusan yang benar, fokus yang benar, sikap yang benar, dan satu tonggak sejarah yang membawa sejarah dunia ini jadi berjaya karena ada keselamatan lewat Yesus. Saudaraku, bagi murid-murid, Getsemani adalah tempat di mana mereka kalah karena ngantuk. Tempat di mana mereka duka lebih besar daripada kuasa doa. Bagi Yudas, Getsemani adalah panggung drama kemunafikan. Munafik banget saudaraku. Karena tadi ayat menulis, adakah engkau hendak menyerahkan aku dengan ciuman? Ciuman itu harusnya ciumnya kasih, cium sayang, saudara. Tapi ciumnya Yudas adalah karena uang. Ciumnya Yudas adalah karena hendak menyerahkan. Sebuah kemunafikan. Getsemani bagi orang yang munafik akan menampakkan dengan lebih jelas kemunafikannya. Lewat doa Yesus semua akan nampak dengan jelas. Dan lewat doa juga akan ada kemenangan demi kemenangan. Anda mau berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya Anda kuat karena beroleh kekuatan. Supaya Anda juga beroleh kemampuan untuk berdiri menghadap pada tahta Allah kelak. Karena menerima pengampunan dosa seutuhnya. Saudaraku, pagi hari ini adalah kesempatan kita ambil. Dan nanti bulan Juni retret itu juga adalah merupakan meninggalkan kesibukan, datang mencari hadirat Allah.